Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Pada konsep pembahasan kita pada kali ini, yang pertama, pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Yang ketiga, malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya. Dan yang terakhir, sifat-sifat malaikat, jin, dan setan. Nah, pengertian malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyala api. Ada yang taat, ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis adalah makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Iblis ini yang kemudian dikenal sebagai induknya setan. Nah, setan itu sendiri adalah makhluk yang jauh, bahkan sangat jauh dari kebaikan, sangat dekat dengan kejahatan. Itulah sebabnya setan inilah kemudian selalu menggoda manusia agar selalu berbuat dosa. Nah, kemudian perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan setan. Selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ini menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhati-hati dalam kehidupan, berusaha melawan gangguan setan dengan cara memantapkan diri sebagai muslim yang taat. Kemudian menyadari bahwa setan itu memang ada musuh yang nyata bagi manusia. Nah, sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita semua dalam kehidupan ini selalu membaca ta'awuz, mu'awizatain, lalu membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah. Maka kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nama malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail diperintahkan membagi dan mengatur rezeki. Ada Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala di hari kiamat. Kemudian Israel itu diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa. Kemudian ada Munkar diperintahkan oleh Allah menanyai manusia di alam kubur. Begitu juga dengan malaikat Nakir diperintahkan oleh Allah menanyai manusia di alam kubur. Kemudian Raqib diperintahkan oleh Allah mencatat semua amal kebaikan manusia. Didampingi oleh malaikat Atid untuk mencatat semua amal keburukan manusia. Nah, ada malaikat Malik diperintahkan untuk menjaga neraka. Nah, kemudian malaikat Ridwan diperintahkan menjaga surga. Ada beberapa sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Nah, sifat malaikat ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjenis kelamin, tidak punya hawa nafsu,
dapat berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Kemudian sifat-sifat jin, iblis dan setan. Jin ini diciptakan dari nyala api. Jin ada yang taat dan ada yang ingkar. Jin memiliki hawa nafsu. Jin dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat iblis dan setan. Iblis dan setan ini diciptakan dari api. Iblis dan setan ini tidak taat atau selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mengganggu manusia. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik pada pembahasan kita kali ini adalah bahwa malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur, cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyala api. Ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang berarti selalu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal, iblis ini merupakan induknya setan. Setan yang berarti jauh dari kebaikan dan bahkan sangat dekat dengan kejahatan. Setan inilah yang kemudian dikenal sebagai makhluk penggoda manusia agar berbuat maksiat atau berbuat dosa. Kemudian beriman kepada makhluk gaib ini, percaya dengan sepenuh hati bahwa makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis dan setan itu memang benar-benar adanya, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat utama malaikat ini memang selalu taat pada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan dilakukan. Kemudian sifat jin ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah. Nah, kalau sifat iblis dan setan ini memang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang sangat singkat ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.